kalau saya perhatikan kan terus terang ya Mbak Rasmi ya, itu kita beberapa kali surat kami ke Gandaria City itu kan bisa dikatakan ujung-ujungnya ditolak. Pengajuan-pengajuan ya Pak. Pengajuan-pengajuannya ditolak gitu ya. Sementara kalau kita mau jujur, maka kita melihat bahwa memang daerah sana itu kan luar biasa super duper sepi sekali. Pengertian sepi saya itu bukan berarti orangnya tidak datang ke sana, tapi orangnya itu sesuai kalau kita perhitungkan kan di dalam setiap mall itu ada perhitungkan luas area berdasarkan luas pengunjung termasuk itu udah apa di mana-mana ada hitungan itu. Itu jauh banget, itu jauh sekali Mbak Rasmi. Kami sudah mencoba berkali-kali memberikan solusi kepada Gandaria City misalnya dengan minta penurunan harga sewa. Kemudian dengan macam-macam lah yang sudah kita lakukan kan. Tapi kan itu ditolak. Jadi sebenarnya poin kami perlu diketahui Mbak Rasmi, poin kami itu bukan sebenarnya mau minta harga sewa turun. Poin kami sebenarnya adalah ayo dong bawa pengunjung ke sana. Karena tujuan kami masuk ke Gandaria City itu adalah untuk istilah kita beranggapan bahwa secara umum mall itu sudah punya pengunjung yang bisa dianggap akan membawa kami kepada penjualan kan. Kalau ada pengunjung, Mbak Rasti, kalau ada pengunjung dan produk kami tidak bisa terjual, itu salahnya salah kami. Gitu ya. Misalnya pengunjungnya ramai di situ ya, pengertian ramainya kan sudah saya jelaskan tadi ya. Dan tidak ada pengunjung, tidak ada pembeli di kami, itu salah kami. Mungkin produk kami tidak cocok. Mungkin istilahnya kondisinya pelayanan kami kurang baik. Mungkin rasanya kurang enak. Nah itu introspeksi ke kami. Persoalannya Mbak Raffi, tolong sampaikan kepada manajemen bahwa di sana itu nggak ada pengunjung. Berkali-kali dari kami kan diminta tuh mengenai report mengenai penjualan. Udah kita kasih. Terus tindak lanjutnya apa itu? Selanjutnya jadi poinnya sebenarnya begini. Di dalam mall itu kan pasti ada namanya tim promosi. Iya. Mbak. Buat saja deh acara di situ. Kalau kita punya semuanya itu ditolak, poin kami buat saja rutin acara di situ. Lebih bagus setiap hari lebih bagus. Gitu. Apa kek? Gitu. Jangan istilah acaranya 1 bulan 1 kali, bonyok kita. Seminggu sekali oke lah istilahnya kan. Acaranya apa terserah. Yang penting pengunjung datang. Biarkan kami berjualan ketika ada pengunjung. Tapi kalau enggak mau gimana Mbak? Omset 200.000 per hari, menutup bagaimana? Kita bahkan sudah kasih usulan kepada manajemen. Udah kalau gitu, kalau memang nggak mau buat acara di bawah, tolong kasih kami tempat. Dikasih gerobak 2 juta bayar. Apa ya? Coba logik. Bagaimana kita bisa branding dengan gerobak, Mbak Rasmi? Kalau untuk yang pushcart itu kan terakhir aku dapat WA dari Bu Nadia, Pak, perihal itu. Kalau untuk sebelumnya kan dari Bu Christine kirimin ke saya itu kan untuk di LG, untuk Island. Cuman memang Island di LG kan memang kita tidak ada tempat nih, Pak. Nah, ada tempat Mbak Rasmi. Sampai sekarang saya lihat itu tempat masih kecil, kenapa nggak dikasih, masih kosong, kenapa nggak dikasih ke kita? Iya Pak, karena memang kita nggak sewain Pak lokasinya, karena kan kita tapi sudah ada belum kan? Tapi belum. Ingat Mbak Rasmi, kalau belum itu tandanya masih kosong. Kasih dong kami kesempatan di situ tanpa harus kemudian bayar lagi. Nanti kalau misalnya orangnya udah mau masuk, oke nggak apa-apa pindahkan kami ke tempat yang lain. Bonyok Mbak Rasmi, saya udah bilang kita tidak akan pernah minta untuk turunan harga. Tapi begini, secara logis berpikir, saya hanya berpikir begini. Toko sebelah kami tanya sama, sepi. Toko yang sebelah lagi di sekitar situ kami tanya, memang sepi. Pertanyaan kalau mereka bertahan, berarti ada deal mereka dengan manajemen yang memungkinkan itu mereka bisa bertahan. Kalau kami dengan deal seperti ini Mbak Rasmi, nggak kuat. Bukan nggak kuat kami punya uang untuk bayar. Tapi nanti nggak kuat, artinya apa? Kita punya hancur. Tapi kita sekarang coba bayangkan contoh ya, ini kita sharing aja ya Mbak Rasmi. Contoh sekarang, kita dulu keluarkan itu robot ke depan dengan berbagai alasan nggak boleh katanya.
ya kan? Oke, kita kan semua ngikut. Sekarang lucu nih, robot saya beli mahal, muter-muterannya di dalam toko saya sendiri. Jualan apa, Mbak? Kelapa Gading boleh loh. Untuk bantu kita punya penjualan mereka boleh. Walaupun hanya counter. Tunjukin aja Nadia suratnya bahwa memang diperbolehkan. Kalau perlu, nggak apa-apa. Nah, poin saya Mbak Rasti, tolonglah dibicarakan kepada manajemen. Kita ini kan sudah masuk ke sana berinvestasi bukan sekedar 10-20 juta. Kasih dong kita. Kalau memang kita ditolak untuk berbagai usulan kita, enggak apa-apa. Boleh. Tapi bawa dong pengunjung ke sana. Harusnya pengunjung itu ada di sana. Buatlah acara seminggu sekali, kek. Jangan kemudian acaranya jangan pada hari Sabtu Minggu dong. Sabtu Minggu, ya itu sama dengan istilahnya nangkap ikan di air. Nggak ada dampaknya sama sekali. Kalau Gitu. untuk Acaranya tenis kan di lantai 2 kita udah lumayan loh Pak sekarang. Kan sudah tidak Square lumayan. sudah buka ya. No. Saya juga beberapa kali dapat laporan pun juga lantai 2 dekat kondisi itu dekat Kata Exercise juga siapa? lumayan ramai Pak. Ramai kemana? Karena itu Mbak gini, pertimbangan ramai itu harus dinilai dari luas area daerah situ. Kalau seandainya ramainya, wah sekarang peningkatan ya, tingkat mungkin. Karena namanya kan sudah dibuka ya. Tapi apakah itu berdampak untuk daerah situ apa enggak kan kita nggak tahu. Waktu kami ambil awal, tolong diperhatikan dengan manajemen. Waktu kami ambil awal, kami lihat itu masih banyak yang isi. Itu pertimbangan kami ambil awal. Kenapa kami mundur? Agak mundur dia punya buka karena tiba-tiba ketika kami mau ini ada yang tutup ini tutup dan kami kaget tapi kan nggak mungkin bisa mundur dalam kondisi Tapi kalau kayak yang begitu. di lantai 2 kan yang tutup sudah open kembali Pak. Pu es krim sudah open. Terus untuk di daerah sana food court kita kan memang sempat ganti ya dari Eat and Eat sekarang menjadi Tirtali itu juga sudah open. Untuk brand Playtopia sudah open juga Pak di sana untuk mainan anak-anak. Jadi di lantai 2 pun sekarang sudah banyak Pak yang tutup itu sudah open kembali. Iya, saya tadi itu menjelaskan kenapa awal kita masuk ke sana kan. Tapi poin sebenarnya ya awal masuk kan kita ada full, kemudian tiba-tiba kita terlambat buka karena kita lihat bahwa memang kondisinya tiba-tiba ada beberapa yang tutup di sana. Berarti kan dalam pemahaman kita something wrong di sana. Nah, tapi sekarang coba deh datang ke sana, Mbak. Pertimbangkan luas area dengan luas pengunjung. Contoh kayak gini nih. Kalau luas areanya 500 meter, pengunjungnya 20 orang, ya nggak sesuai dong. Kira-kira gitu ya. Artinya 500 meter area dengan pengunjung 20 orang ya nggak sesuai lah. Nah sekarang kan bagi kita ada gini, datangin aja pengunjung ke sana. Buat deh acara ya di hari-hari biasa yang bisa membuat pengunjung itu datang ke situ. Udah, selebihnya biarkan kami bertarung. Kalaupun kami rugi, itu udah bagian kami. Namanya pengusaha ya kita siap rugi. Tapi kalau Iya Pak, sekarang soalnya kita juga kemarin ada event juga Pak di depan lokasi yang Tiger tahu Sugar. eventnya, iya, tapi tidak rutin, Mbak. Yang kita mintakan rutin dong, kan kita bayarnya kan rutin per bulan. Iya kan, masa eventnya nggak rutin? Coba deh logisnya bagaimana. Iya, soalnya kalau lantai 2 sekarang sih kita trafficnya udah bagus sih Pak sekarang ya. Karena kemarin saya ke sana pun hari biasa pun udah lumayan Pak di depan Uni, di Cinema. Gini itu deh kita Nadia, sudah ramai loh Pak. Nanti gini deh, setiap kali itu kirim ke Mbak Rasmi video kita kan kamu sering buat video tuh, kirim deh. Berapa banyak sih kalau perlu gini deh Mbak. Coba deh dibuat pakai apa ini yang lewat di depan toko kami berapa atau buat deh Nadia lewat di depan toko kita berapa. Supaya manajemen tahu, jangan ramenya di mana. Kalau ramenya misalnya ke mana ke SS1 misalnya, ya itu yang saya bilang dari luas area berapa. Saya nggak mau ini artinya gini, poin kami kan sederhana Mbak. Bawalah pengunjung ke sana, buatlah acara dengan rutin, atau kalaupun itu juga nggak bisa juga, ya udah kasih tempat kami di bawah. Jangan gerobak itu apa yang bisa kita jual di situ Mbak. Branding aja nggak muncul. Nah kalau dibilang itu dari yang punya ya kan belum ada sampai sekarang saya cek ke bawah masih ada tuh yang kosong. Udah berapa bulan kalau dikasih ke kita itu kan lumayan.
Iya Pak, Tolonglah, karena soalnya bukan, kalau iya, event sih kita pasti dari mall pasti ada event ya Pak. Beberapa kali pun di lantai 2 pun kan kita juga udah ada event-event gini di Mbak, sana kayak gitu. saya rasa kan kita udah jelas ya. Event Ya, itu kalau eventnya itu insidentil sekali-sekali 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, apalagi diadakannya hari Sabtu Minggu nggak dampak. Kita mau lihat pengunjung meningkat kan ketika hari sepi, ya itu hari biasa. coba ya Pak, Yang nanti kalau rutin. event di lantai 2, aku minta schedule-nya yang udah jalan nih. Nanti aku coba bandingin ya dari tim promosi. Iya, Soalnya setahu aku iya. juga kita Artinya juga kasih deh. nggak mungkin Sabtu Minggu doang sih Pak, pasti rutin nggak Iya, jangka pendek 2 hari sih. Nanti iya aku kasih, cek kasih. dulu ya. Iya, kasih deh ke kita. Misalnya, kalau kan seperti saya bilang, Mbak, kalau misalnya memang itu sudah rutin dibuat, misalnya setiap hari seminggu sekali dibuat pada hari di luar Sabtu Minggu ya, maka otomatis kan kita lihat ada nih usaha dari manajemen. Kita merugi pun kita bisa terima karena ada usaha bareng gitu loh. Saya usahakan coba Mbak Rasmi lihat usaha apa, robot ditaruh. Kemudian orang saya tambah di situ. Saya pakai sosial media dan sebagainya. Udah habis-habisan. Tapi kalau nggak ada orang datang ke sana mau gimana? Nah itu jadi poin kami adalah udah deh bawa orang ke sana, kami diam gitu. Kalau nggak bisa bawa orang ke sana, ya pertimbangkanlah untuk kami bisa mendapat special price seperti yang lain-lain gitu kan. Atau kalaupun tidak bisa dikasih special price, ya kasihlah kami dibawa dengan free misalnya. Dari kita ngomong awal Mbak Raski, mengenai yang LG itu sampai sekarang masih kosong. Bayangkan kalau dikasih ke kami itu udah bantu. 2-3 bulan itu udah bantu. Masalah nanti kemudian orang masuk di situ, kemudian kita ini ya kita bisa ditaruh di tempat lain. Tapi paling sedikit kan kita sudah ada bantu loh. Sekarang ya, kalau kita mau buka-bukaan, untuk gaji karyawannya saya nggak cukup di sana loh. Ini ada Nadia, kalau saya bohong saya kasih tahu Nadia. Dan tolong ya Nadia, mulai dari detik ini, mulai besok pakai ini checker. Saya mau tahu pengunjung yang lewat depan kita tuh berapa. Kasih ke Mbak Rasmi supaya dia tahu bahwa sebenarnya yang harus dibantu itu bukan XS1. XS1 itu udah punya nama. Kalau terjadi peningkatan di sana ya wajar. Sekarang COVID sudah bebas Enggak Pak, pakai ini dan maksud saya gini, kalau untuk traffic kan apa. kita di lantai 2 kan sudah lumayan nih Pak, di Nah, sekitar lumayannya sana. gini, lumayan itu kan harus berdasarkan data kan, Mbak. Kasih datanya Mbak, saya kasih datanya saya nanti. Saya udah bilang ke Nadia, cek yang lewat depan toko kita berapa. Iya, soalnya gini Kita Pak, bandingkan. kita pasti bantu untuk yang di lantai 2. Kita juga mau semua tenan kita happy. Cuman kalau untuk masalah traffic masing-masing misalnya customer ke toko kan dari manajemen pun sebenarnya kan kita nggak bisa kontrol, Pak. Tapi Acara kita lah, pasti Mbak. akan bantu, Pak, dengan event-event kan Acara, beberapa kali acara, sudah acara ada. setiap minggu deh buat. Acara setiap minggu di hari biasa buat. Itu Nanti satu. aku Kalau nggak bisa, aku minta ke tim promosi aku iya, ya Pak yang di lantai 2 karena setahu aku sih iya, itu hari biasa saya pun tunggu. ada event sih Pak di situ. Ada Iya, saya tunggu pameran-pameran ya. juga sih waktu itu beberapa kali karena kan kita Iya, juga suka keliling-keliling ya untuk manajemen mall bukan ya. berapa kali, Mbak. Kita mau itu rutin. Kalau berapa kali seperti saya bilang tadi, misalnya berapa kali itu adalah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, Mbak. Saya emang bisa bayar 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Coba. Boleh nggak saya selama kalau nggak ada event saya nggak usah bayar? Kan nggak Nggak bisa. bisa dong Pak. Iya, karena itu sementara secara ini kan manajemen ada bidang promosinya. Apa tugas dia? Buat acara apa kayak apa itu nggak perlu harus bicara dengan apa budget yang besar kok. Kalau perlu kita juga mau partisipasi misalnya dengan kasih voucher apa kita siap. Tapi buat deh kalau kalaupun itu enggak kasih deh kita dibawa untuk nafas. Iya Kasih paling kalau gerobak yang bayar 2 kita juta. bisa Gimana bantu sih, yang Mbak? di puskar Pak. Nah, Yang sesuai dengan aduh. offering saya yang terakhir. Nah, sekarang tadi alasannya karena katanya di bawah LLG itu ada yang sewa. Sampai dengan detik ini sejak 3-4 bulan lalu kita bicara, belum ada tuh. Kasih dong ke kita. Gini Pak, aku kan dapat foto beberapa yang di LG. Memang lokasi yang beberapa diminta itu memang tidak untuk disewakan, Pak. Bukannya Lah, tidak tersewa ya. Kita memang tidak bisa Mbak, menyewakan lokasi tersebut, tidak Pak. tidak tidak bisa menyewakan itu kan artinya dalam pengertian Tapi apa kita juga ya? nggak open ke tenan-tenan lain untuk lokasi yang di offer kok, Pak. Bagaimana, sorry? Jadi untuk lokasi beberapa yang di foto Bu Nabila,
Bu Nadia waktu itu beberapa kali, itu kan memang saya juga ada confirm ke Bu Nadia juga, Bu, lokasi ini memang tidak disewakan. Nah, itu memang kita kan kalau sebagai leasing ada plotting-plotting lokasinya nih, Pak. Memang lokasi itu kita tidak sewakan, Pak, untuk semua orang gitu. Memang kita tidak sewakan juga ke depannya gitu, Pak. Iya, jadi begini, ini kan beberapa usulan, Mbak. Kan dibilang kosong, full, maka kita saya foto tuh yang ini. Tapi kan alasannya bilang juga itu nggak ada bisa disewa lah, sudah bisa disewa dan sebagainya. Poinnya kan begini, Mbak. Ketika saya menjadi tenan di sana, maka saya itu tidak sewanya insidentil. Kami menginvestasikan uang di sana. Artinya kami juga harus didahulukan. Kalau ada tempat sewa, contoh yang waktu itu sudah berkali-kali saya bilang, di sampingnya apa, Genius atau apa itu ada kok. Poinnya adalah itikat baik dari manajemen untuk memplotting sewa tempat, dan jangan kemudian tempat itu istilahnya yang ya kita juga tahu, gue disuruh masuk ke gerobaknya juga harus bayar. Sementara gerobaknya itu nggak bisa dibuat apa-apa. Gitu loh. Ambil contoh nih, satu nih Mbak. Waktu itu kita ada misal untuk donat kan, yang di lantai 4, lantai 2 tuh. Dikasih tuh duluan kepada orang, sementara saya duluan masukin loh. Yang mana tuh Pak yang donat? Yang sekarang ada, yang donat waktu itu saya minta masukin untuk yang di lantai 2, yang sekarang ada Nadia? Yang ada piku-piku ya, yang es krim. Jadinya sisa yang kecil. Saya mau klarifikasi juga ya masalah untuk donat itu. Sebelumnya kan Bu Nadia memang ada konfirm ke saya. Terakhir itu saya memang minta ke Bu Nadia Pak untuk brand-brand produknya, tapi aku belum dikirimin Pak sampai sekarang. Itu untuk, Mbak yang pika-piku itu soalnya udah lama Pak masuk ke kitanya gitu. Nah untuk lokasi kan saya kan sempat konfirmasi. Gini, saya kan hanya bisa begini ya. Artinya saya hanya bisa melihat apa yang dibicarakan. Artinya ketika kami masukkan awal itu, piku-piku belum pernah muncul namanya. Iya Pak, maksudnya gini, saya juga paham maksudnya kan Bapak tiba-tiba udah masukin donat, terus nggak ada kabar, tiba-tiba ada pika-piku seperti itu kan ya Pak? Ya secara logis itu yang saya bilang Mbak, bahwa inilah kita ini kan tenan, kita sudah minta. Bukan kemudian Pak, kita sudah gini Pak, saya potong ya Pak, saya sudah minta ke Bu Nadia karena untuk di mall kita kan biasanya seperti Nulispon kita minta proposalnya untuk brandnya. Aku udah pernah minta ke Bu Nadia sih, cuman aku belum dikasih. Jadi kan aku mau bilang ke manajemen juga bingung nih Pak untuk donatnya seperti apa, kan kita harus ada gambaran nih. Saya bukannya saya nggak dari manajemen ya juga lah. Gitu, Pak. Nadia emang belum dikasih Nadia? Untuk desain kayak dari Mas Iwo belum ada juga Pak. Sorry Pak, putus-putus. Karena gini Pak, kalau misalnya memang sudah ada pengajuannya pun pasti saya juga bantu ajukan ke manajemen Pak. Saya yang diminta donasinya menghilangkan gitu, nggak ada kabar kan. Jadi bagaimana? Baik gitu. Ya jadi ya sudah sekarang oke. Kalau menurut saya sih sebenarnya ya gini loh Mbak ya. Menurut saya ya istilahnya. Kita dari awal itu sudah teriak-teriak untuk minta ini, minta itu dan sebagainya, penurunan harga, tapi kan belum disetujui. Harusnya sih secara manajemen istilahnya lebih, saya kurang tahu. Saya kerjasama dengan Pakuwon itu bukan baru sebenarnya. Dan di Pakuwon itu ada aturan sebenarnya bahwa mereka akan mengutamakan dahulu mengenai tenan yang ada. Itu saya tahu. Dulu saya masuk ke Pakuwon yang di mana namanya? Surabaya itu kami ambil tempat pamerannya di bawah itu. Tahun-tahun sekitar tahun berapa itu kita booking semua. Jadi kita bukan baru sekali saya kerjasama dengan Pakuwon, dan saya tahu bahwa Pakuwon itu mengutamakan tenan-tenan harusnya. Iya Pak, makanya aku pas Bu Nadia konfirmasi, Mbak kita mau tambah nih untuk donat, kita welcome banget Pak, makanya aku nunggu dari Bu Nadia sebenarnya kok belum dikirim-kirim gitu. Makanya aku masih, kita sih welcome kalau nanti dari Bapak ke depannya mau masukin donat, kita sih welcome Pak, pasti nanti saya akan bantu. Di mana? Sekarang kita langsung aja ngomong, kita langsung ini Mbak, di mana? Jangan kemudian kasih yang tempat sepi lagi ya. Kita ya itu sama dengan 1-2 lah. Kita hanya tambah buka tempat. Nanti kan Bapak prefer yang sebelahnya pika-piku. Nanti aku ngomong ke manajemen Pak.
Nanti aku bisa Ya info ke manajemen itu setelah kan meeting. itu kan untuk donat, Mbak. Ya, Untuk donat ya. Nah, sekarang untuk yang ini sendiri di LJ ada nggak? Nggak apa-apa kita ambil 2. Satu bayar nggak apa-apa. Yang donat, tempat donat saya bayar nggak apa-apa. Karena ingat, donat itu kita sebenarnya tidak jualan di situ. Hanya karena untuk naikin omset aja, bantu omset. Nah, sekarang mana yang memungkinkan kita ngomong kemudian kita jalanin ya, Pak? Karena repot sekarang ini sudah dari kami itu sudah maksimal. Coba memang nggak ngangkat, sementara kita punya prinsip kami kan bahwa kalau pengunjung ada, nggak ada penjualan, itu salah kami lah. Kita harus introspeksi diri. iya Pak, kalau dari manajemen, saya kan juga sudah berapa kali mengajukan juga suratnya yang Bapak kirimkan untuk pengajuan Bapak itu kita sampaikan Pak semuanya ke manajemen. Udah, Mbak Rasmi, Iya, udahlah kita nggak usah lihat ke belakang. Yang kita lihat ke depan. Yang kita lihat sekarang yang mana tempat yang memungkinkan buat saya untuk saya bantu omset di atas. Atau kalau seandainya memang pun itu juga tidak ada, mana jadwal promosinya setiap minggu di luar hari Sabtu dan Minggu yang dibuat, saya mau tahu. Supaya poinnya sebenarnya gini, kami mau istilahnya pengunjung itu ada deh, itu aja. Saya minta maaf kalau saya harus ngomong begini, karena udah berkali-kali TikToknya nggak selesai-selesai. Jadi sekarang mari kita kan meeting nih, ayo yang mana, bagaimana langkahnya, supaya clear. Karena saya juga nggak mungkin meeting tiap hari begini-begini kan. iya Yang betul. mana? Ada, ya di bawah ada nggak LG? Kalau di LG saat ini belum ada Pak, paling kita bantu di Puskar sesuai yang saya Bukan nggak, kirimkan. Foodcart tidak, itu bukan bantu. Itu jerumusin saya juga tadi. Foodcart tidak. Puskarnya di ground kita bagus loh Pak, di dekat lobby. Justru banyak tenan-tenan kita dari Puskart, dia lama-lama beranjak open untuk island Pak dan store. Karena lokasinya bagus Pak di depan Cung Giwa di ground floor kita. Cuman memang kita nggak bisa bantu. Gini deh, Nadia, coba. Gini, Foodcart itu begini, ini pengalaman saya, Mbak ya. Kalau Foodcart itu terbatas dengan kartnya. Bisa dibayangkan kita ini mau jualan apa di situ. Kalau pernah pernik ya oke. Mau pakai island sendiri gitu Pak. Loh bukan, kita ini jualannya jualan roti, Mbak. Iya. Kalau roti itu berarti kan pajangan rotinya harus kelihatan. Lain kalau pernak-pernik ya Foodcart cocok. Kalau pernak-pernik misalnya aksesoris, kemudian misalnya ya kayak gitu cocok, karena benar dia pernak-pernik itu bisa pajang produk banyak di Foodcart. Ya, karena kita kalau kita memang kalau Mbak kasih Foodcart, saya tanya deh, berapa banyak saya bisa display roti di situ? Kalau untuk yang jenis roti ya, untuk display roti, kan Bapak ada store juga nih, jadi untuk meningkatkan, jadi untuk Foodcart itu lebih ke brandingnya sih Pak, jadi pengenalan bahwa ada Nunis dari, tapi kan nanti ini bukan menarik kanan ke lantai 2 Pak. Gini, branding itu sudah ada di lantai 2 kami, itu udah branding. Yang kami perlukan membantu pemasukan supaya kami bisa untuk paling sedikit di situ ya, itu bisa memungkinkan untuk bisa nutupin sewa aja. Itu loh. Jadi bukan branding lagi di Foodcart. Saya nggak mau branding di Foodcart. Saya mau jualan. Bapak mau coba dulu aja Pak di Foodcart. Soalnya gini ya, Pak, saya open ke Bapak nih, kita nggak pernah kasih harga 2 juta per bulan sih Pak ke tenan. Untuk mereka yang sewa-sewa pun harganya jauh di atas itu kalau boleh jujur. Nah kami juga sudah bantu nih Pak ke manajemen gitu. Itu kan tadi Bapak sempat sounding juga untuk tenan-tenan gini loh, khusus gitu kan. Kita per Maret ini sudah normal Pak. Kita tidak ada memberikan diskon khusus atau apapun kepada tenan-tenan untuk semua tenan Pak. Ya saya sih nggak tahu ya, karena kan saya nggak ngomong langsung dengan mereka. Tapi yang jelas sih kalau saya lihat tenan-tenan kiri kanan bertahan itu hanya 2. Penjualan mereka tinggi di atas daripada penyewaannya. Atau yang kedua ada special price, itu sederhana aja kita bacanya kok. Jadi kalau Mbak bilang bahwa nggak ada spesial, ya saya sih orang yang bukan baru bisnis. Jadi saya hanya bisa baca, kalau nggak ada special price untuk tenan-tenan sebelah kiri kanan saya, itu kemungkinan hanya 2. Mereka punya omset tinggi di atas harga sewa. Atau yang kedua adalah ada special price.
Nah, kalau saya tanya omset, ya kan tetangga-tetangga saya bisa lihat pengunjung dia. Nggak nutup, Mbak. Yakin. Kalau mau kita tuh, pasti nggak mungkin dari manajemen akan pertemukan saya dengan ini. Kalau mau kita pertemukan. Lihat mereka punya omset. Ini sederhana, ini karena untuk kalau harga ya Pak, saya jujur ya Pak, dari awal kita sudah memberikan harga terbaik dan bantu banget untuk nulis. Kita nggak ada Pak tenan dikasih harga 250.000 per meter Pak di Gandaria. Saya open Mbak, gini, kalau dibilang harga terbaik untuk kami dihitung daripada harga sebelumnya mungkin. Tapi saya tidak yakin harga itu terbaik dibanding dengan tenan yang lain yang ada yang ada di samping kiri kanan saya. Karena kita harganya sudah untuk yang nunis karena masuk ke pandemi itu memang sudah paling rendah. Kalau kita mau jujur, Mbak, ya, kalau kita mau jujur, saya yakin sekali harga kami di atas harga mereka. Nggak mungkin lah Pak, harga di bawah harga Bapak lagi 250.000 aja kita sudah paling murah loh Pak. Itu kita udah jujur, makanya kita infokan untuk tanah nunis dibantu ketika pandemi, kita bantu di 250.000. Tapi untuk tanah-tanah kita nggak ada Pak yang harganya segitu. Kita juga Maret juga udah semuanya udah normal. Ya gini ya, gini Mbak, kalau kita mau lihat di situ kan saya udah bilang mereka itu sudah buka lebih dulu dari saya, ya kan? Bertahan. Ya Pak, putus-putus. Bertahan satu orang bertawa. Halo? Ya Pak, putus-putus apa? Oke. Ya, jadi dari yang saya sampaikan, kalau seorang itu mereka kan tenan-tenan itu sudah ada sebelum kami, oke? Karena mereka tenan-tenan itu sudah ada sebelum kami dan bertahan, maka tandanya hanya dua, omset mereka tinggi di atas harga sewa, atau mereka dapat spesial itu aja kok. Nah, kalau saya tanya ke mereka dan kita kan bisa lihat pengunjung setiap hari mereka juga. Saya yakin sekali mereka punya omset tidak bisa nutupin sewa. Jadi mau dibilang bagaimanapun oleh manajemen, ya kita bukan orang baru, Mbak. Kami tahu memungkinkan dibuat harga sewa, tapi kan harga sewa nggak diperbolehkan. Ya udah dikasih. Ini tempatnya. Kalau dibilang food truck, Mbak, itu tidak ngangkat berapa banyak sih kami bisa display roti di situ. Gitu loh. Jadi kasih aja kami area di LG. Untuk yang di ini kalau ada untuk donat, coba kita coba dengan donat. Itu donat bukan sebenarnya kita tidak memasukkan ke sana. Tapi hanya untuk bantu loh. Kita sebenarnya nggak mau mempersalahkan manajemen selama misalnya pengunjung ada. Kalau pengunjung misalnya nggak ada, buatlah pengunjung ke situ. Mana nanti coba nanti Nadia dikasih ke Nadia jadwal eventnya. Perhatikan jadwal event yang hari biasa, minggu sekali aja nggak apa-apa lah. Di hari biasa supaya kita tahu peningkatan ini bagaimana. Kalau itu pun nggak bisa, udah kasih kami area di lantai dasar, supaya kami bisa tahan. Gitu loh Mbak Rasmia. Jadi dari pengajuan Bapak nanti mau mengajukan untuk event, dibantu event di lantai 2 supaya untuk meramaikan menarik traffic, sama kalau memang nggak bisa Bapak mau minta lokasi di LG ya Pak? Seperti pengajuan sebelumnya ya? Iya, kalau untuk yang di donat ya nggak apa-apa, kalau ada tempatnya saya bayar nggak apa-apa, saya bayar. Fair lah saya, kalau memang itu memang ini ya harus saya bayar, kasih aja ininya, harga ininya saya pertimbangkan gitu kan. Nah, kalau yang di LG memang untuk bantu, bukan branding Mbak, bantu. Mbak coba bayangkan deh sekarang, jujur aja, saya punya omset itu setiap hari tidak lebih daripada 300.000. Ada yang naik sedikit, ada yang turun di bawah itu, tanya Nadia. Hitung aja kalau 300.000 dikali dengan 30 hari, belum ini dan sebagainya. Belum listrik. Belum aturan daripada manajemen yang inilah, itulah, yang harus kami penuhi juga. Pest kontrol berapa, Mbak? Hanya pest kontrol aja itu hanya bisa nutupin pest kontrol kami punya omset. Jadi yang saya minta adalah wajar saja lah kalau kita ditolak ini, ditolak itu, ya mana dong apa yang dilakukan oleh manajemen, itu aja kok. Kalau ada Mbak, kalau ada misalnya acara misalnya setiap di luar hari Sabtu Minggu, setiap minggu sekali misalnya dibuat
Pak, putus-putus Pak, sorry. Ya itu udah nafas. Tapi jangan juga enggak. Halo? Halo Pak. Iya Ya, tadi ini kayaknya Mbak Rasmi yang putus tadi ya. saya. Ya. Mbak Rasmi yang putus. Saya dengan dia bisa. Oke. Nah, sekarang oke. Oke, itu aja ya Mbak ya. Menurut saya itulah. Jadi bukan saya mau merubah kebijakan daripada manajemen, bukan. Yang saya mau lainnya adalah ada juga kewajiban kok manajemen, yaitu membawa pengunjung. Gitu. Oke. Hak kami Paling membayar nanti sewa, saya kan? coba bicarakan ya Pak, kalau untuk promosi dari Nunis ada rencana untuk ke sosial media kita nggak ya Pak? Kita kan bisa bantu juga untuk posting di Instagram kita ya, untuk menarik pengunjung-pengunjung juga. Boleh Mbak, itu nggak ada, silakan aja dikasih ke Kiki, kita akan taruh di situ juga boleh. Tapi ingat loh, secara statistik, sosial media itu hanya ngangkat 20%. Jangan anggap bahwa sosial media itu sudah seperti yang nggak ada. Kita coba lihat statistik deh, itu apa hasil penelitian kok. Hanya ngangkat 20%. Nah, 20% itu ngangkatnya dalam pengertian adalah mereka aware bahwa di situ ada. Belum tentu beli. Gitu loh. Untuk branding iya. Jadi kalau misalnya dari manajemen ada ini, ya kita akan gunakan dia. Tapi jangan kemudian, oh, itu kan sudah saya bantu tuh sosial media. Mbak, kita juga punya sosial media. Tanya deh, Maksud saya Nadia, kan coba. bukannya kita dengan memberikan Bapak sosial media nih, terus kita bilang kita udah bantu di sosial media. Enggak, Pak. Kita kan tetap juga kalau ada event-event di lantai 2 kan kayak waktu itu juga ada event, Pak. Kan kita nggak ada event sama sekali. Waktu itu juga ada pameran, sempat ada event makanan juga di sana. Kita kan juga membantu lah Pak, untuk sekarang pun traffic juga kan sudah lebih banyak ya, di lantai 2 itu sudah ramai. Setuju kalau ada event tuh memang iya ada event, tapi kan sudah saya bilang tadi, yang kita butuhkan event bukan event sebulan sekali, bukan 2 bulan sekali, yang kita minta event seminggu sekali. Lah kan kita bayarnya per bulan. Ya, nanti untuk masukan Bapak, aku juga nanti sounding ke ya, tolong dibicarakan. Iya, bahkan kita pun saya udah bilang kan, kalau kita misalnya untuk event itu kita sumbang voucher dan sebagainya, oke, nggak apa-apa. Kita mau kok terlibat. Nah, tapi kalau nggak bisa juga, saya ulang lagi nih, kalau nggak bisa juga, oke, carilah jalan keluar buat kami untuk bisa nafas. Jadi penjual misalnya di LG gitu kan. Jangan setiap LG kosong, tiba-tiba kami lihat isinya pameran di situ, kenapa nggak kasih ke kita? Karena memang areanya pameran, Pak, areanya casual leasing. Karena kita kan sudah ada plottingnya. Ya diatur lah Mbak, mau bagaimana kan saya nggak tahu. Tapi artinya maksud saya adalah istilahnya ya kasih kami jalan keluar, jangan nolak melulu, pusing kita nantinya Mbak. Tapi aku bantu loh Pak di Foodcart, Bapak atau nggak mau coba dulu sebulan kan? Mbak, kalau di Foodcart, percaya sama saya tidak ngangkat. Lokasinya bagus loh Pak, dulu sebelumnya juga I know. gitu. Tapi tidak ngangkat. Kenapa? Karena gini Mbak, mau berapa banyak kita display produk di situ. Sementara salah satu untuk orang datang adalah maraknya produk kan, jenis produk. Karena kalau itu kita untuk kan bisa aja mungkin yang khasnya Nunis nih Pak, jadi kan bisa menarik gitu. Kan nanti khas-khasnya kue-kuenya Nunis kan saya lihat khas-khas semua Pak, unik-unik. Mbak, coba kita pikir ya gini ya. Foodcart itu bentuknya sudah segitu. Kalau kita jualan kue, paling sedikit kita harus siapkan paling sedikit ada tempat kuenya. Nggak mungkin di dalam bentuk foodcart yang sudah ada. Kalau yang bicara mengenai kue-kue yang misalnya perlu pendingin, kita harus siapkan pendinginnya. Cocok nggak kira-kira di foodcart? Enggak, maksudnya gimana semuanya gitu Pak, yang beberapa aja nih yang kira-kira bisa di pushcart gitu. Kayak Bapak kan ada roti-roti, terus ada cake beberapa gitu Pak. Kue-kue kering kan juga saya lihat di Indonesia kan juga ada, mungkin bisa dipajang juga kalau memang Bapak berniat untuk
coba di Puskart ya, gitu. Jadi kan nanti untuk mereka yang penasaran kan nanti ketika tahu ada toko Bapak di lantai 2 kan akan naik juga Pak ke toko Bapak melihat lebih lanjut untuk lihat lebih banyak produk-produknya. Itu yang Mbak. Gini aja deh. Gini aja Mbak, pasti aja dulu. Yang LG di mana dapat, ya oke lah paling sedikit 2-3 bulan itu bisa bantu gitu. Nah kalau misalnya nanti dari manajemen bilang dicoba aja Foodcart, kalau memang itu memang menjadi apa ya, menurut pengalaman daripada ini ya selain di sana di LG kita coba di Foodcart, oke, saya bayar, oke. Saya nggak mau minta semuanya gratis kok. Emang saya coba kita pembicaraan kita masih minta gratis. Enggak kan, di lantai 2 juga untuk donat saya bayar, oke. Tapi untuk bawah yang LG saya perlu free. Kenapa? Karena mau ngangkat yang atas. Full card Mbak Rasmi bilang coba, oke. Tapi LG dulu di-dealkan di mana, saya ambil full cardnya, saya bayar, oke. Saya nggak mau gratisan Mbak. Gitu. Tapi jangan kemudian semua juga istilahnya nggak bisa, ini nggak bisa. Terus kemudian kita sebagai tenant diapain? Yang kita mintakan wajar kan? Betul nggak kira-kira? Yang saya mintakan adalah hal yang sederhana. Kalau ada pengunjung di sana, kalau toko saya sepi itu salah saya. Nah sekarang kita lihat nih nanti nih, Nadia nanti buat checker ya. 1 minggu ini coba dibuat dulu, berapa yang lewat depan kita. Jadi sama-sama kita pegang data, bukan katanya-katanya Mbak. Percayalah Mbak Rasmi, saya itu bukan orang yang selalu begini. Lihatlah dengan manajemen Kelapa Gading, kita diem. Nggak ada repot. Waktu itu kami bilang, ini jujur ya saya bilang, kami punya di lantai 3. Lantai 3 lebih atas loh daripada ini. Lantai 3 sampingnya lift. Hanya bentuknya counter. Tahu nggak Mbak Rasmi, omsetnya 3 kali lipat daripada yang di Gansit. Betul. Waktu ini perhatikan ya, nanti dan dia coba kasih foto kan ada surat masuk barang tuh perbolehkan ini di depan situ Mbak. Ketika kami lagi sepi, kami bilang taruh boleh mereka jalan-jalan depan itu lift. Mereka support, jadi kita juga ya udahlah kalau gitu pun kalau misalnya masih waktu itu ya masih sepi kita tahan karena kita disupport. Ini jalan depan aja dilarang, masuklah kami punya robot ke dalam, apa gunanya coba? Robot hanya putar-putar di dalam toko, coba deh. Nah ini yang menurut saya adalah kerjasama antara tenan dengan manajemen itu harus terbukanya begitu. Saya nggak komplain loh dengan Kelapa Gading waktu kami sepi-sepinya nggak bisa bayar sewa, kami tetap bayar karena mereka support. Lihat deh sekali-kali Mbak, kalau kita begini kita kasih jalan keluar A ditolak, kasih jalan keluar B ditolak, C ditolak, semua tolakan. Akhirnya saya minta meeting sekarang, oke, kalian ingat punya kewajiban bawa pengusaha dan kami tetap bayar sampai sekarang. Tolonglah dibicarakan dengan manajemen, bukan gitu Mbak Rasmi kira-kira. Nanti untuk input dari Bapak saya juga akan ngomong lagi ya ke manajemen ya. Ya, minta tolong hasilnya jangan Pusat. Iya, pusat itu saya ngerti. Tapi paling utama kita bukan sedang lagi ngejar branding, kita ngejar jualan. Gitu. Dan untuk roti, Mbak, untuk roti kurang cocok di pusat. Percaya sama saya. Tapi kalaupun misalnya di LG kami dapat, kami bayar pusat nggak apa-apa. Yang samping sana kami bayar itu different, itu hanya untuk membantu penjualan, bukan branding. Mana ada hubungannya branding Indonesia Kitchen dengan donat sih Mbak? Betul. Nggak ada lah. Tapi kalau memang kita ketengahkan donat, tujuannya adalah supaya omset kami secara overall meningkat, itu aja. Itu donat brand kami nggak brand kami. Terdaftar di Haki. Kalau perlu mau lihat brand itu benar nggak brand kami, ada. Tunjukin aja Hakinya. Nadia. Gitu.
Iya Kira-kira, Pak, ini aja nanti saya coba diskusikan lagi Ya. ya Pak ke manajemen Oke, ya. ya minta tolong ya Mbak ya, minta Iya. tolong. Pak, Saya sama kalau aku juga mau minta tolong dong. apa? Aku dapat info dari finance nih, angsurannya belum dibayarkan belum sampai Juni loh Pak, dari Februari. Kan soalnya nanti juga ada pertanyaan juga nih, kok belum ada pembayaran gitu. Aku minta tolong Pak Ya dibayarkan. sekarang sama-sama lah. Kan kita kalau minta tolong namanya artinya kalau saya sekarang perintahkan bayar ke mereka. Saya bertanya aja kalau mereka bayar, kapan kita dapat solusinya? 4 bulan lagi ya nanti begitu juga. Iya, seenggaknya kan maksudnya sekarang kan udah bulan mau Juni Pak. Pembayarannya kan dari Februari belum dibayarin. Kan Bapak tetap open nih tokonya. Aku minta tolong deh Pak dibayarin ya Pak angsurannya ya. Sekarang saya perintahkan bayar. Ya, ya sekarang saya kalau kapan keputusannya? Saya sih belum bisa Kalau janji, saya tapi saya coba nah ngomongin itu dulu ya nanti ya. ya artinya gini loh, saya nggak minta itu seperti saya bilang kewajiban kami membayar itu udah pasti. Tapi ingat loh kewajiban dari manajemen itu bawa pengunjung. Iya kan nanti kan kalau untuk event kita juga discussnya Jangan kan nganting, internal Mbak. juga Pak. Enggak kan Jangan setelah meeting ini kan karena nanti kan saya akan sampaikan juga nih dari ya udah saya Bapak. tunggu kabarnya deh. Iya. Itu pembayarannya kira-kira dibantu dulu dong Pak. Ya gini deh, kalau selama ini kan kalau masalah pembayaran kita juga nggak ada kesulitan ya. Yang angsurannya belum dibayar, kalau operasional Ya sih aku pasti lihat sih Bapak sih kapan. udah dibayarin sih Pak kalau untuk promo Levi Service Charge ya. Cuman angsuran Februari nih Pak belum dibayarkan sampai yang Ya iya. Jadi gini, Mbak. Coba dicek lagi ya mengenai pembayaran. Yang kedua, pembayaran di kita tidak pernah sulit kok. Kita nggak pernah ada masalah dengan Kelapa Gading dan sebagainya. Sekarang yang masalah adalah saya nggak tahu kapan akan keputusan itu keluar dari manajemen. ya kan saya kan pasti ngomong ke manajemen lagi pengajuannya. Nah Cuman kan iya. jangan disamakan dengan ini dong Pak, Loh, barengan sama pembayarannya dong. Kita tidak samakan dengan pembayaran, tapi apa yang kita minta itu jauh sebelum itu. Sekarang nih, bisa nggak dijamin sama Mbak Rasi? Kita kan bayar Sorry Pak, putus-putus lagi. bayar 3 bulan lagi? Pak. Ya kalau gitu rugi. Iya. Iya Pak, maaf. Pasti ya. Halo, kedengaran nggak? Iya kedengaran tadi terputus lagi Pak. Iya. Kalau dari saya masalah kepastian, saya pun perintahkan sekarang mereka yang belum terbayar mereka bayarkan, itu mereka langsung bayar. Pasti nggak? Pasti. Pertanyaan saya sekarang adalah apa yang saya minta, kapan pastinya? Bisa nggak sama-sama kita pastikan? Kalau saya kan harus ajuin ke manajemen nih Pak, pasti saya kabarin sih. Bukan masalah ini kan bicara mengenai kepastian ya Mbak ya. Tadi Mbak tanya, bayarin dong Pak, iya. Sekarang saya bisa pastikan kalau saya suruh bayar, saya keluar bayar. Pertanyaan saya adalah, apa yang kita bicarakan dan kita minta selama ini, kapan pastinya? Coba nanti saya sampaikan dulu ya Pak ke manajemen. Kan saya kan juga pernah ngasih Pak, bukan decision maker-nya. Tapi pasti saya akan infokan sih. Ya. Untuk meeting kita hari ini pengajuannya Bapak. Iya. Kalau seandainya memang begitu, ya sekarang saya bilang nanti pertengahan bulan Juni saya bayar. Pasti juga, tapi pertengahan bulan Juni. Iya. Kalau saya ini selalu pasti, artinya kalau pertengahan bulan Juni, ya udah. Tapi kalau misalnya sama-sama kita mau pastikan, ya udah pastikan saja dari manajemen. Misalnya lusa Pak, saya bisa pastikan Pak. Ya sudah, lusa saya bayar. Gitu. Oke. Coba ya Pak, nanti saya sampaikan dulu ya ke manajemen ya. Nanti aku infoin lagi untuk pengajuan Bapak hari ini ya. Iya, dan saya harapkan jangan ditolak lagi. Kalau ditolak terus Mbak, saya dengan Kelapa Gading itu gampang banget ya. Kenapa dengan Ganda Resort sementara atau saya Ganda Resort itu sangat menjaga tenannya loh. Dan jangan salah, kita bukan tenan kecil ya. Kita dapat kecil karena memang waktu itu adanya di situ. Kalau misalnya Mbak ada jalan-jalan, kami punya ada Oriti Cafe itu di Kelapa Gading besar. Iya, aku lewatin sih Pak waktu itu, kan rumah saya dekat Kelapa Gading juga. Nah iya, artinya jangan dong gara-gara toko kita di sana kecil kemudian dianggap bahwa kita
nggak ini. Kira-kira gitu ya Mbak Rasminya. Jadi tolonglah dibantu kami karena prinsipnya kita kan ada hak dan kewajiban. Kewajiban saya membayar sewa, kewajiban dari manajemen adalah untuk membawa traffic ke situ. Itu fungsinya mall. Apa bedanya kenapa saya tidak ngambil seperti di Kelapa Gading kan saya di audisi kafe kami ambil di luar karena kami tidak peduli dengan traffic. Itu punya kami sendiri. Tapi kalau kami masuk ke mall, maka kami pertaruhkan traffic kami ke manajemen. Jadi kalau kewajiban kami bayar, iya. Tapi kewajiban manajemen, Oke, paling nanti aku coba sampaikan lagi deh Pak hasil meeting hari ini ya. Nanti aku kabarin ke Bapak ya segera. Pak, sorry. Halo, Pak. iya. Kalau halo, kedengaran nggak Mbak? Iya, udah Kedengaran? kedengaran Pak. Oke. Ya, jadi kalaupun masih ditolak juga, saya langsung undang meeting sekarang dengan manajemen, baik itu top manajemen atau apapun yang di sana bisa memutuskan untuk meeting dengan saya, kita buka data. Ya, boleh Pak. Nanti aku sampaikan ya. Ya, untuk Nadia, tolong ya mulai 1 minggu ini dicek pakai checker yang lewat depan kita itu berapa sebenarnya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, dari saya itu aja. Yang lain ada mau sampaikan lagi sebelum kita tutup? Halo Bu Christine. Halo. Apa kabar Bu? Itu Lemas yang ya, samping dari Siti kamu. Iya. Itu yang sampingnya Mbak Rasmi itu yang sampingnya itu apa Pika Picu apa namanya itu jangan kemudian dibilang dikasih lagi ke orang ya. Ini Enggak, aku benar-benar justru kita tungguin Pak. Bener deh, aku nungguin kayak Bu Nadia bilang. Jadi kalau dari aku gini aja Rasmi, tadi kan aku sempat dengar kamu bicara masalah sewa. Sewa itu nggak mungkin kita nggak bayar. Ya, tapi kan namanya pengusaha dia pasti semuanya berpikir kita mengambil pembayar dari omset yang ada gitu ya. Tidak mengganggu dari yang lain-lain. Jadi contoh kalau di Kelapa Gading ya dia membayar sewa dari omset dia yang ada gitu kan. Jadi sebenarnya yang simpelnya gini, kemarin saya ngobrol dengan Lipo, manajemen Lipo yang, karena kita mau masuk juga di Lipo yang di Lipo Mall Puri ya, itu bagus banget manajemennya bilang begini, kami tuh sedapat mungkin kami membantu tenan, ini hanya buat kamu aja, kamu ini masih muda banget kan Rasmi ya, jadi aku note aja gini, sebenarnya sederhananya begini, pada saat tenan itu dibantu ya oleh manajemen, dia tidak akan pernah kesulitan untuk membayar sewa, itu sesimpel itu. Nah, kalau Kelapa Gading itu, tadi Pak Eno sudah kasih contoh, Kelapa Gading itu dia tuh datang, Bu Christine ini begini, karena begini, ini jadi begini. Makanya kamu ingat nggak dulu, saya pernah ngomong ke kamu, tapi kan tidak diperbolehkan oleh manajemen. Ingat nggak dulu kita nggak mau tanda tangan kontrak, saya pernah tanya, gimana kalau kondisinya terjadi lagi seperti itu? Maunya apa, tiba-tiba COVID-nya meninggi lagi. Dan ternyata terjadi itu kan, tetapi kan kalian bilang, oh enggak, kalian cuma bilang begini waktu itu, saya ingat banget, oh nanti manajemennya akan ini kok akan melihat case by case. Saya ingat banget ya. Nah, seperti itu aja. Jadi kalau kami mau menjadi tenan yang baik, maksudnya kita mau growth ya. Kita kan ini mau berkembang semua. Kami ini di bawah, saya udah bilang sama Rasmi, kami ini UMKM di bawah Jackpreneur gitu ya. Jadi pastinya kalau berkembang kita pengen selama-lamanya ada di Gandaria City, tetapi yang kita minta ke manajemen, saya sudah nanya dari ujung ke ujung kok, sama jawabannya sepi. Bahkan saya ngobrol sama bosnya Scoop, dia bilang, sorry, yang di samping saya Scoop, dia bilang, Bu Christine dulu kita bisa dapat 120 juta per bulan. Sekarang boro-boro, 200 ribu aja tuh, puji Tuhan banget. Ya, bagus banget kalau dapat 200 ribu per hari untuk weekday ya. Dia sampai bilang begitu, terus saya bilang, apa langkahnya? Saya bilang begitu kan, ya saya meeting juga manajemen, tapi kan saya nggak ngorek-ngorek meetingnya apa, tapi saya cuma mau double check, omsetnya seperti apa sih, dia bilang, sepi banget. Terus saya tanya dong, dulu gimana sebelum COVID? Dia bilang dulu sebelum COVID omset kita digaji itu 120 juta sebulan. Gitu ya. Dia bilang ke saya, sekarang mau dapat boro-boro Bu 40 juta. Terus saya tanya, saya bercanda sama dia, berarti nggak bisa bayar sewa dong. Iya, boro-boro Bu. Jadi kira-kira ini aja sih. Ini sepertinya buat kamu Rasmi kayak curhat aja dari tenan. Bagaimana sebenarnya kewajiban kita nggak bisa kan bilang, oh gara-gara ini kita nggak bayar sewa, nggak bisa. Tetapi pastinya kita kita meminta gitu ya, manajemen kan punya kewajiban juga untuk mendatangkan pengunjung. Nah kami itu ngecek by data, bukan ngomongnya by asumsi, no. Saya tuh tahu nggak kamu sekarang, kalau saya nonton pasti digancit. Saya kalau belanja pasti digancit ke lote bawah. Kenapa? Saya cuma mau ngeliatin, hampir setiap hari saya ada digancit. Saya cuma mau ngeliatin. Kelapa Gading malah udah hampir 2 minggu saya nggak datengin.
karena omsetnya stabil. Kebayang nggak omset Kelapa Gading itu bisa 2 kali omset Ganjil dengan luas areanya cuma 9 square meter gitu ya. Jadi balik lagi kita nggak mau compare. Bu Christine kasih tahu, Kelapa Gading perbolehkan nggak kita pakai robot di counter yang hanya sekitar? Perbolehkan. Karena kan pada dasarnya dia membantu. Jadi gini, membantu. Manajemen itu kan sebenarnya mitranya tenant. Kalau kalian nggak punya tenant juga susah, tenant nggak punya mall juga susah. Sebenarnya kan gitu. Benar nggak ya? Kita sepakat ya. Kalau tenant nggak ada mall, itu dia mau pergi ke mall mana? Manajemen juga nggak ada tenant, dia susah juga. Jadi caranya apa? Caranya kerjasama. Gitu loh. Apa yang bisa membuat si tenant ini bisa jualan lebih bagus? Pastinya kamu mau naikin harga sewa. Kalau buat saya, Mbak Rasmi, harga sewa itu menjadi sesuatu yang bukan ukuran ya. Selama itu rame, kamu mau sewain saya 75 juta juga, saya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah buat kita. Kalau omsetnya sampai 500 juta, masa sewa 75 juta? Kita nggak ini. Gitu loh. Jadi ini aja sih harapan kita semua. Kita pengen jadi tenant di banyak mall ya. Mall kan itu setahun paling berapa bangun, nggak mungkin setahun saat jadi mall. Tetapi kita pengen kitanya dibantu dong dari Gandaria City. Gimana ya? Kita bisa diskusi kok sama semua tenant yang ada di lantai 3. Gimana caranya mendatangkan crowd ke atas? Apakah pameran yang ada di situ kan bisa, pamerannya siapa aja? Bisa nggak tenant-tenant berpameran keluar di bawah atau bagaimana? Sebenarnya bisa banyak cara gitu menurut saya gitu loh. Tapi kan ini sudah saya sampaikan by surat ke kalian pun termasuk dengan relaksasi pembayaran. Saya nggak minta kurang loh, saya cuma minta relaksasi pembayaran sama seperti waktu COVID, bank-bank itu memberikan relaksasi untuk pembayaran bunga. Jadi yang harusnya bayar 18 kali, jadinya 24 kali. Sebenarnya nggak minta kurang kan, cuma relaksasi. Itu pun nggak diterima sama Ganjil. Nah hal-hal yang seperti ini menurut saya harusnya Ganjil. Itu Mall Kelapa Gading ya, ini balik lagi saya mesti compare dengan Mall Kelapa Gading. Itu sampai 10 kali bayar mereka terima Mbak. Just for your info. Kenapa? Karena mereka bantu tenant. Gitu loh. Ini just for your info. Kita bukan balik lagi membandingkan, tapi menurut saya satu hal yang mereka yakini banget bahwa memang tenant itu adalah aset mall. Gitu dong. Dan ini tenantnya perlu dibantu. Itu aja dari saya, Mbak Rasmi udah panjang lebar nanti kemana-mana lagi ya. Jadi itu aja dari kita sih. Tapi kalau masalah sewa kita pasti bayar. Udah pasti kita bayar. Gitu. Tapi tolong bantu kami gimana supaya kami yang baru buka ini, yang masih kecil, UMKM, tapi kita punya visi besar. Kita nih barusan ini ya, kemarin kami baru lulus kurasi Formula E, dinobatkan sebagai peringkat A dengan produk yang bisa diikutsertakan di pamerannya internasional di Australia, Mbak, oleh Jackpreneur. Jadi produk kita bukan produk abal-abal, tapi kita mau, ya kita juga buka dong sama seperti mungkin di bawah punya, ya kita nggak kayak Paris Paket lah ya, atau yang mana satu, tapi at least kita mau naik kelas. Itu aja sih Mbak Rasmi dari saya. Makasih ya hari ini udah sempet dengerin curhatnya tenant. Iya Bu, nanti untuk yang poin-poinnya tadi disampaikan Pak Enas juga nanti saya akan diskusikan internal dulu ya Bu ke manajemen ya. Ya, sip. Oke. Ya. Oke, Dari saya sih cukup sih Pak, Bu. Makasih. Silakan, Mbak. Ya, makasih. Tapi aku tunggu yang donatnya ya Bu, soalnya kan kemarin kan belum dikirimin, jadi aku belum ngajuin. Jadi gini, Mbak, ini saya udah tanya nih ke mereka, ke tim saya. Jadi waktu itu mereka sudah dapat ukuran. Ukuran tenanya, dan mereka perlu buat 3D kan untuk gambar kan. Kalau nggak 3D seenggaknya untuk desain sama untuk donatnya sih Pak, jadi mereka rasanya gimana, yang apa aja yang akan di-display, dijual gitu. Iya, waktu mereka sudah buat, maka kemudian mereka dikasih tahu bahwa sudah terjual dengan si Puka Picu itu, akhirnya mereka tidak masukkan. Nah sekarang berapa luasnya, tolong kasih tahu ke Nadia supaya kami pasti akan menyesuaikan lagi. Saya kurang tahu luasnya berapa. Kalau enggak mungkin yang desain sebelumnya aja Pak, coba boleh ke saya ya. Iya boleh, nanti saya kasih. Saya minta. Saya kirimin juga kalau untuk lokasinya. Iya, nah itu aja dari saya Mbak. Ditolonglah dibantu karena saya juga nggak akan, saya jarang turun ngobrol begini. Kenapa? Karena kayak dengan Kelapa Gading juga nggak pusing saya. Tapi mereka benar-benar saya bilang support loh. Jujur bukan saya mau ini, tapi support. Itu yang kami butuhkan sih sebenarnya. Masalah penjualan kami kecil atau besar kan itu urusan kami Mbak. Selama ada pengunjung, selama disupport kami puas. Gitu.
Oke Mbak Rasmi, makasih ya. Ya, makasih ya Pak, Bu, Oke. waktunya. Ya. Selamat sore. Kami masih mau Ya. lanjut meeting, silakan Mbak Rasmi untuk ini Iya, dulu. boleh. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Rusmi. Udah ya. Jadi Nadia mana tuh Nadia? Ya, jadi kalau di titik Iya, Pak. tertentu kamu harus bisa, di titik tertentu kalian termasuk ini harus bisa debat begitu, debat yang elegan, debat by data, debat by bukan sekedar misalnya ini, debat by data, bahwa memang kita punya kewajiban, iya, mereka juga punya kewajiban. Jangan kita dituntut untuk punya kewajiban, mereka lupa kewajiban mereka bawa orang ke situ. Ya. Kenapa saya bilang saya turun sekarang? Kalian belajar begini loh kalau itu. Kalau ngomong debat ya kayak gitu. Sehingga mereka tidak bisa katakan gini lagi. Oh, secara akal mereka mempersalahkan kita tuh nggak bisa. Karena secara akal mereka terbantahkan. Oke, Pak. Oke, sekarang mau meeting apa lagi nih? Sama kontraktor, Pak. Oke. Ya, kalau gitu saya tutup ini. Ya, ya. Kalian lanjutin karena saya mau jalan balik dulu. Yang saya highlight ini kan survei yang pernah saya sama survei segala teman tapi lagi intens ini. Terus saya minta ngajuin tambahan diskon. Tanggal showcase ini kayak gimana? Yang saya punyanya Oli. Ngapain itu buat display apa? Makaroni. Angel, nggak ada video Loki dikirim? Enos kamu masih di dalam ya? Masih. Tadi saya mau lihat saya punya. Saya nggak perlu kan? Saya perlu ya. Saya mau lihat. Kalau yang bawah ini gambarnya kayak gini. Bawah tuh masih. Iya, kata-kata. Chiller. Iya. Chiller sama apa freezer. Kita perlunya freezer atau chiller. Chiller itu freezer itu dia minus 18. Chiller itu dia cuma sampai minus 2. Coba tanya, mereka prefer kan kita udah punya under freezer tuh di bawah. Mereka prefer yang mana? Jadi jangan nanti chiller atau freezer satu-satu belinya, nggak ada duit beli langsung. Jadi yang buat saya itu kan ini inden yang sampai segala tahun. Kan nggak mungkin kalau inden. Dari vendor lain juga cuma Berapa? Yang kemarin itu 28 juta itu saya mereknya sama Mitra juga. Terus tapi kalau mereka kan bisa custom bin ya. Custom bin juga dari mereka menurut saya mahal. Jadi freezer kita masih beli. Iya. Saya cari lagi. Itu showcase datanya yang 5 bin.
Itu yang saya mau bawa ke contoh rotinya mana ya?
Benar nggak Mas Adi tadi itu? Ya Mas, yang di WA ya? Rolling door itu. Iya. Berarti kan jasa pemasangannya berarti separuh sendiri ya kalau dia 30. Iya, udah separuh sendiri. Mahal juga. Jadi mau berarti. Rolling door-nya mahal. Rolling door mahal kan bisa dipakai ulang. Jadi nilai mahalnya itu adalah menjadi nilai milik. Bukan Pak, dia kasih harganya itu loh Pak. Kalau hitung-hitungan kita kan Oh, harga mentahnya itu kan bahan mentahnya itu 15 juta. nah ya itu. Dia kasih harganya 30 Oh, juta. gila. Nah, ya itu. Berarti tawar aja misalnya 10 juta gitu. Iya Pak. Saya ke belakang bentar Mas Ade. Yuk.
Halo, selamat sore Pak Roni. Halo, sore Pak. Halo, sore Pak Roni. Ya, halo, selamat sore Pak Roni. Selamat sore Pak, mohon maaf terlambat Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ya, ya. Silakan Pak. Oke Pak, kita sama-sama buka RAB aja ya Pak, yang dari Pak Roni. Boleh di share screen, Pak? Mohon maaf saya lagi online di handphone Pak. Oh, ya oke, sebentar. Coba saya. Pak, udah kelihatan ya Pak? Masih loading Pak sebentar. Ya, sudah Pak. Oke, jadi langsung aja ya Pak, karena sudah lumayan sore. Jadi untuk boot ini ada beberapa nanti yang memang akan kita coret Pak di sini. Baik. Untuk Signe kita enggak Pak. Ya. Untuk Signe kita enggak. Lalu mohon izin Pak, saya mau sebentar saya ini dulu mau direkam Pak. Ya, silakan. Direkam saja Pak biar lebih ini. Oke, sebentar. Oh, ini udah direkam sih Pak. Oh iya. Jadi untuk Signe kita take out. Oke. Lalu untuk yang dikonstruksi Pak, ini rangka utama kan Bapak pakai hollow galvanis ya. Ya. Nah, ini diganti pakai kanal C aja sih Pak. Oh, baik. Coba nanti diganti pakai kanal C. Lalu untuk rolling door ini mungkin untuk rolling door saya minta dikurangin ya Pak harganya ya Pak, karena materialistis sekali sih Pak. Poin. Oke, ini juga hollow galvanis diganti kanal C. Oke, ini cover ya. Nah, flooring ini coba itu Pak diganti pakai multiplex 18 mili, nanti di covernya pakai taco sih Pak. Gitu.
Nah, ini kan nggak ada furniture ya, Pak? Di penawaran ini benar ya, Pak? Ya, sebentar. Oh, sorry Pak, sama yang di electricity lampu bulat yang gede ini nggak usah Pak. Oke. Heeh. Oke. Nah, sama yang ini sih Pak, harga untuk ini untuk pekerjanya kan ya Pak? Ya. Ya untuk pekerjanya ya kita minta coba di penawaran lagi Pak, dikurangin lagi Pak. Sorry. Pak, ini yang booth ini yang meja-meja bukan sih ya Pak? Ya betul. Yang under furniture. Oke, Ini berapa? ini yang furniture kan ya Pak, meja-meja gitu kan ya Pak? Betul. Ini di take out aja dulu Pak. Jadi nanti yang kita ini adalah yang rangkanya dan untuk finishing aja Pak, finishing rangka Pak. Oke. Itu aja sih. Nah, untuk rangkanya saya notes lagi pakai kanal C ya Pak. Iya. Oke, nanti bisa koordinasi ke Ibu Nadia ya Pak. Baik, Pak. Ya itu aja sih Pak. Kalau dari saya ada pertanyaan nggak Pak? Enggak sih Pak, paling kalau dari kami sih sebetulnya kalau untuk memang ada pengurangan ya, untuk pengurangan biaya ongkos kerja, saya kira sih masih belum bisa Pak. Oh ya udah, ya nggak apa. Mengingat waktu juga kan kita Ya, juga, saya juga ini dapat tip terakhir karena kita juga masih ada booth di tanggal 28 ya Pak ya. Oh ya Pak. Ngejar untuk ke sana sih sebetulnya untuk jarak yang sekarang sih masih belum mencukupi gitu Pak. Gitu. Udah, ya, Kita Pak. dapat tim baru, kebetulan juga ada rekanan di kami juga gitu, ada tim baru yang menyanggupi. Awalnya kami sampai terakhir malam tadi juga saya meet sama teman-teman juga udah nggak mungkin dikerjain gitu Pak. Oke Pak. Mengingat waktu juga kan, terutama juga dari pihak kaminya memang sekarang lagi banyak booth yang masuk, terutama nanti untuk tanggal 9 sama tanggal 28 sama tanggal 9 nanti gitu Pak. Oh, oke Pak. Kebanyakan nanti kita ngerjain di indoor Pak gitu. Oke Pak Roni. Oke. Nah, ya mohon maaf mungkin belum bisa. Untuk yang lain-lain mungkin nanti kita bisa usahakan Pak begitu. Oke, baik Pak. Lepas dari revisi yang Bapak ini yang barusan begitu Pak. Oke Pak, baik kalau untuk tukang ya tinggal apa deh Pak? Ya, berarti kan nanti saya izin buat revisi lagi. Ya, revisi lagi aja Pak. Nah, kemudian nanti mungkin saya mohon izin nanti ke Bu Nadia untuk mengganggu beliau nanti malam-malam ya. Untuk ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting kayak misalnya itu kan bahan yang untuk pelapisannya itu kan bagian yang sorry Pak, saya buka share screen. Ya udah kelihatan Pak? Ya. Ya, bahan ininya nih Pak, ya ini kan yang penting jangan sampai ini aja sih Pak, kayak rembes segala macam. Oke. Sama catnya. Nah ini udah oke.
Oke Pak. Terus sama kanopinya juga Pak, nanti bisa mungkin sesuai dengan desain aja ya Pak. Baik Pak. Overall sih kita minta bahannya ya kekuatannya sih Pak, balik lagi kekuatan Ya, material. karena memang di outdoor Pak ya. Uh-uh. Di outdoor, jadi kami juga kemarin memang pertimbangannya begitu, karena Bu Nadia minta, kami juga coba cari tambahan untuk manpower lagi, kebetulan juga manpowernya sudah menyanggupin Ya, oke, begitu Pak. Konstruksi yang di luar begitu Pak. Oke Pak. Itu sih Pak, lebih kepada nanti ketahanan material sih Pak, kita coba. Ya betul. Nanti ini untuk yang lapisan luar ini pakai apa Pak? Sorry, soalnya saya kan masih belum dapat. Untuk lapisan luar ini ya Pak ya? Ya, yang untuk serat kayunya ini Pak, kan kalau yang ini dia pakainya nanti cat ya Pak. Betul pakai cat. Terus lapisan dalamnya pakai apa Pak? Finishingnya ini nanti. Bentar saya buka rabinya Pak. Oh, oke. Atau saya bukain RAB-nya di sini Pak. Ini optionnya paling di itu Pak. Optionnya paling di HPL sama wood plank Pak. Kalau untuk yang outdoor itu. Finishing. Kalau dalamnya tetap pakai cat itu. HPL ya Pak? Ya. Optionnya. Untuk yang luar ya Pak ya. Itu nanti kami pakai wood plank yang buat di ini. Karena lebarnya ini di 20. Begitu. Oke. Semuanya ya Pak, untuk yang serat-serat kayu itu ya Pak? Ya, kalau yang nggak pakai wood plank, paling kita pakai HPL itu Pak. Nanti wood planknya tidak sama kita dicat lagi, cat warna kayu. Oke. Itu berarti lapisannya nanti pakai multiplex apa pakai gypsum Pak? Apanya Pak? Untuk yang luar itu, kalau untuk luar itu nanti rangka langsung naik di wood plank Pak. Oh gitu, oke. Jadi nanti kita tinggal naikin cat aja, lebih kuat begitu. Kalau nanti pakai kayu, kalau hujan kan berisiko Pak. Oke Pak. Iya, kalau pakai multiplex ya Pak ya, mohon maaf. Oke. Oke deh Pak, kalau seperti itu Pak. Kalau dari sesi itu aja sih Pak. Sebentar Pak. Mas Iho ada pertanyaan Mas? Saya nggak ada. Oke. Oke Pak Rodi, kita tunggu ya Pak nanti malam Pak. Nanti juga saya standby sih Pak sama Mbak Nadia. Kalau kalau misalnya mau ganggu ya silahkan. Baik. Oke. Terima kasih Bu Nadia, terima kasih semuanya. Ya, baik. Oke Mas Yoho, dia nanti finishing untuk yang depannya itu kan tadi saya nyaranin pakai multiplex ya, yang takosit untuk dinding. Nah dia nyaraninnya itu pakai wood plank Mas, terus dilapisin HPL untuk yang Nunis Kitchen. Nah untuk yang ODT nanti wood plank terus dicat, gitu sih. Ya. Ini kontraktor udah keluar? Udah Pak. Oke, saya mau kasih tahu ke kalian begini ya, karena dalam kondisi kayak begini bisa jadi ada dua kemungkinan, kontraktornya mundur kayak waktu dengan yang saya kontainer itu ada sekitar
kontainer, saya tanya, dan saya langsung belak-belakan mereka kekejar nggak waktu, hingga mereka bilang nggak kekejar, jadi clear, jelas. Nah, jadi ada kemungkinan nanti dari kontraktor ini juga akan bilang kepada kalian besok itu mungkin dia tidak sanggup, ada kemungkinan. Iya, Pak. Kenapa? Karena memang rata-rata waktu sudah terlalu mepet. Untuk Iya, itu harus dipersiapkan seperti saya bilang tadi. Saya wanti-wanti ke kalian jangan lost di sini. Harus bagi tugas siapa yang misalnya cari untuk yang kanal C-nya, termasuk tukang las. Biasanya tukang las tahu itu alur ke sana. Datangin aja tukang lasnya. Bagi-bagi tugas besok untuk nyebar ke misalnya, saya lupa tuh daerah mana itu, daerah dekat rumah saya itu ada di rel kereta situ loh. Apa namanya saya lupa. Di situ ada bubut, ada tukang las banyak. Oh, yang Itu dekat pun belum. Poncol ya, Pak? Iya, dekat Poncol, apa sih namanya itu ya? Di belakang pokoknya dulu kalau saya cari tukang las di situ, hanya lupa saya namanya ya. Tapi kan tidak harus patokan di situ, prinsipnya tukang las yang biasanya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi tahu itu, mereka bisa buat itu. Jadi langkahnya adalah berarti satu satuan. Iya, Pak. Skenario terburuk kita cari satu satuan. Jadi ketika nggak usah tunggu-tunggu mereka bilang bisa apa enggak, besok gerak aja cari satu satuan. Ada yang pergi ke Informa, cari mulai ininya, kemudian ada yang pergi untuk cari strukturnya, kanal C-nya dengan orang yang ngelas gitu ya. Iya. Kemudian dengan listrik dicari, dengan air dicari, ya udah ketengan. Iya. Begitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, saya kasih ingat seperti itu karena waktunya sudah terlalu mepet. Ada kemungkinan kalian akan dibilang saya nggak sanggup. Gitu. Baik, Pak. Karena itu maka saya kasih tahu sejak sekarang. Prediksinya bagaimana terburuknya? Satu satuan. Kapan geraknya? Besok. Karena tidak mungkin lagi kita tunggu-tungguan 2-3 hari. Ya, Pak. Gitu. Itu dari saya. Silakan balik lagi. Oke, Pak. Dari saya sih udah, Pak. Nah, untuk yang masalah bikin rangka ini juga udah ketemu lagi satu orang, ntar malam ngirim penawarannya. Jadi besok nyoba lagi untuk yang bikin rangka itunya, Pak, rangka orang biasanya gitu, yang ketengan nanti saya cari lagi. Iya, itu untuk antisipasi ya. Jadi yang ketengan itu kan berarti informa, kemudian struktur kanal C-nya, kemudian listrik, kemudian air, kemudian neon box kan sudah ada beberapa masuk tuh. Ya, Pak. Nah itu langsung aja di besok harus segera diputuskan mau pakai yang satuan kah atau pakai mereka. Kalau mereka misalnya masih tunda-tunda ya putuskan aja satuan, kita nggak bisa tunggu-tunggu lagi. Ya, baik, karena rata-rata pengerjaan itu paling mepet adalah 14 hari. Kita minta 10 hari mereka harus sudah selesai. Oke, Pak. Oke ya. Baik, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak ada, Pak. Tinggal kita gerilya aja sih, Pak. Ya,